Ini soal waktu saja. Nanti setahun ini berganti presiden, insya Allah berubah suasana. Ya. Dan ingat baik-baik, saya mencatat semuanya siapa yang brengsek. Tiba saatnya kekuasaan berganti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalupi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali viral video dari Egy Sujana. Egy Sujana ini adalah salah satu lawyer yang kerjanya membela tukang hoaks. Siapa lagi kalau bukan kemarin-kemarin ini berjibaku di dalam proses persidangan membela Sugi Nur dan Bambang Tri yang kemudian hari ini diputuskan oleh pihak pengadilan 6 tahun penjara. Kali ini Egy meradang, dan karena itulah Egy kemudian meradang dan bahkan dia mengancam akan mencatat nama-nama semua katanya yang brengsek untuk diadili nanti pada saat pergantian presiden tahun 2024. Egy merasa yakin bahwa pada saat Pilpres 2024 orang yang dia usung akan menang. Nah, tentu di dalam pikiran Egy pasti Anies Baswedan. Coba kita simak seperti apa pernyataan Egy Sujana. Saudara-saudara, jadi kita tetap konsisten secara ilmu hukum. Ini soal waktu saja. Nanti setahun ini berganti presiden, insya Allah berubah suasana. Ya. Dan ingat baik-baik, saya mencatat semuanya siapa yang brengsek. Tiba saatnya kekuasaan berganti, bukan balas dendam, tidak, nggak ada Islam boleh dendam. Tapi menegakkan hukum yang dulu belum selesai. Menegakkan hukum yang belum kejadian. Kita laporin nggak diproses. Kita bikin begini nggak ini. Sekarang kalau kalian udah nggak ada kekuasaannya, tiba saatnya Allah melakukan penegakan hukum yang benar, bukan balas dendam. Ya, ingat saja, dan mudah-mudahan azab Allah, kalau saya nggak seperti Gus Nur, saya mendoakan saya seperti ikutin Nabi Musa, surat Yunus ayat 88, ya, menyatakan dengan jelas bahwa surat Yunus 88 menyatakan Yunus mendoakan kepada Fir'aun dibinasakan. Ya, di ayat 89-nya Allah jawab doa Nabi Musa dikabulkan bersama Nabi Harun, gitu loh. Jadi ada surat Yunus. Nah, atas dasar itu saya kutip menjadi dasar pemikiran saya, mendoakan pemimpin-pemimpin yang zolim, orang-orang yang berkuasa yang tidak benar, ya, diazab oleh Allah. Semoga insya Allah dalam waktu dekat atau cepat atau lambat, terserah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudahi ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah jelas ya apa yang disampaikan Egy Sujana. Sepertinya memang orang ini menanggung sakit yang sangat akut, efek dari kekalahannya yang bertubi-tubi, mulai daripada persoalan kekalahan dalam proses politik dalam Pilpres sampai kemudian persidangan yang dia bela yang terakhir ini soal Bambang Tri dan Sugi Nur yang juga tidak cemerlang menurut saya. Mulai dari awal ketika dia berjuang keras bagaimana dia dengan Sugi Nur meminta penangguhan penahanan, tetapi hakim tidak pernah memberikan penangguhan tersebut, dan bahkan sudah mengambil alasan istrinya lah kliennya yang sakit. Tetapi ketahuilah bahwa boleh jadi itu semua karena efek mubahalah. Sampai kemudian berharap dalam proses persidangan yang ada, kita menyaksikan sendiri bagaimana Egy Sujana setiap saat melakukan press konferensi setelah persidangan untuk memberikan tekanan kepada hakim agar Bambang Tri dan Sugi Nur dibebaskan.
dan ternyata semua yang dia lakukan sia-sia. Oleh karena itu dalam video yang saya tayangkan tadi itu sangat jelas bagaimana Egy tegas mengatakan bahwa seluruh orang-orang brengsek ini kita akan catat dan kita akan laporkan ulang nanti, kita akan adili nanti. Ya tentu mungkin termasuk Pak Jokowi di situ, ya terutama ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini Egy belum puas dengan itu, dan harapannya satu-satunya adalah Anies menjadi presiden. Tentu kita berharap rakyat Indonesia semakin cerdas dan tidak memberikan ruang agar orang-orang ini semua muncul ke permukaan dalam panggung-panggung politik yang bisa saja memang sangat membahayakan bangsa kita. Apalagi kita tahu bahwa Egy Sujana ini acap kali tegas bagaimana mengutip ayat-ayat yang nuansanya ini, yang mengutip ayat-ayat yang nuansanya itu penegakan sistem syariat Islam, atau sama dengan apa yang diteriakkan oleh Khosinuddin si ex HTI yang selalu keluar-keluar soal bagaimana sistem khilafah. Oleh karena itu antisipasinya tentu bagaimana kemudian siapapun yang didukung oleh para kadrun di Pilpres 2024 jangan sampai kemudian masyarakat Indonesia secara umum, para pribumi yang mencintai negeri ini ikut-ikutan mendukung calonnya si Egy Sujana, karena ini sangat berbahaya sekali. Sudah jelas seperti apa ancamannya. Bisa-bisa seluruh orang yang selama ini mengkanter apa yang menjadi narasi-narasi Egy itu menjadi orang yang kemudian disasar, karena jelas dalam videonya tadi semua saya catat dan menempatkan kita seperti Firaun. Bayangkan kalau kita ini dianggap sebagai Firaun dan dia meminta agar kita dibinasakan semua. Kan luar biasa ini Egy Sujana ini. Oke, saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.